Bab 586. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Sebuah mobil hitam terparkir di pantai di pinggiran timur. Di samping mobil itu ada seorang pria muda berjas kasual berwarna putih. Pria itu tampak lembut dan bahkan mengenakan kacamata berbingkai emas, tetapi tatapan dingin di matanya membuat orang gemetar. Jangan takut, Nona Su. Pria Anda akan segera datang. Saat dia tiba, kita akan bersenang-senang di depannya. Mulut Guo Fei penuh dengan roh jahat, dan dia menatap wanita cantik di bagasi yang diikat dengan tali, dengan cahaya hijau jahat di matanya. Dengan identitasnya, tidak peduli kecantikan seperti apa. Tetapi untuk pertama kalinya, dia melihat kecantikan yang begitu mengharukan, baik dari bentuk tubuh maupun fitur wajah, benar-benar sempurna hingga tak bercacat. Ditambah dengan pesona unik wanita yang sudah menikah, itu bisa disebut yang terbaik di dunia. Karena produk terbaik ini langka, Guo Fei berencana untuk menikmatinya perlahan-lahan. Dia ingin menunggu suami wanita itu datang, dan kemudian di bawah tatapan mata suami wanita itu. Memikirkan adegan berikutnya, jakun Guo Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeliat. Malam ini akan menjadi malam yang paling mengasyikkan sejak dia tumbuh dewasa. Sekarang satu-satunya kekhawatirannya adalah pria itu tidak akan berani datang saat dia mengecilkan kepalanya. Jika demikian, minatnya akan sangat berkurang. Namun, dia segera menghilangkan kekhawatiran ini. Melihat mobil yang melaju kencang tidak jauh di depan, mata Guo Fei penuh dengan kegembiraan. Bones, jangan bunuh pria itu nanti. Tarik napas. Aku masih menunggunya menjadi penonton untukku. Guo Fei dengan cepat memerintahkan bahwa tidak akan menyenangkan jika dia membunuh seseorang. Yang Xuan membuka pintu dan turun. Matanya tertuju pada Guo Fei, di mana istriku? Guo Fei tersenyum. Apakah kamu Yang Xuan? Jangan khawatir, dia baik-baik saja sekarang. Kamu akan segera melihatnya. Kamu beruntung malam ini. Kamu akan menikmati drama besar nanti. Pahlawannya adalah aku dan pahlawan wanitanya adalah menantu perempuanmu. Apakah itu cukup mengasyikkan? Mata Yang Xuan tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, dan suaranya sangat suram. Tidak peduli siapa kamu akan mati malam ini. Kemudian dia mulai berjalan ke arah Guo Fei selangkah demi selangkah. Guo Fei berdiri tak bergerak dan melingkarkan tangannya di dada Guo Fei. Dia tidak lupa memberitahunya lagi, ingat, jangan bunuh diri dan tarik napas. Sua, tubuh tulang putih itu tiba-tiba melintas di depan Guo Fei. Melihat orang di depannya, dia terus mendekat selangkah demi selangkah, dengan suara seraknya yang khas, kamu bisa menyia-nyiakan anggota tubuhmu sendiri, untuk menyelamatkanku dari melakukannya. Yang Xuan masih tidak berbicara dan terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Tulang putih itu mengerutkan kening dan berkata, mati. Ledakan, sebuah pukulan menghantam bahu pihak lain. Jangan melihat bentuk tulang putihnya. Tulangnya setipis kerangka, namun, tinju ini mengandung kekuatan ribuan emas. Kecepatannya seperti kilat, kemanapun angin tinju itu pergi, tidak akan merobek udara di sekitarnya dan membuat suara mencicit yang keras. Pukulan ini langsung mengenai bahu lawan. Begitu terkena, bahu dan lengan lawan akan hancur dalam sekejap. Tulang putih, kamu sangat ringan. Guo Fei berseru cepat, takut pukulan itu akan membunuh seseorang. Ledakan, saat itu, tiba-tiba ada ledakan di udara. Yang Xuan tidak bersembunyi atau berkedip, dan membiarkan tinju itu cukup untuk menghancurkan emas dan batu itu mengenai bahunya. Namun, setelah pukulan ini, tubuh tulang putih itu tiba-tiba berhenti, dan seluruh orang itu tampaknya berada di bawah mantra pengikat tubuh. Guo Fei, bingung dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tulang putih itu terkejut karena dia menemukan bahwa lawannya tidak terluka setelah dia meninju. Siapa kamu? Wajahnya terkejut. Dia tahu kekuatan tinjunya lebih dari siapapun. Jangankan seseorang, bahkan tembok pun harus diledakkan berkeping-keping, tetapi orang ini tidak terluka sama sekali. Kau tidak pantas tahu, Ye Wuji menjawab dengan lemah, tetapi matanya terus menatap Guo Fei. Dia bahkan tidak melihat Baigu. Langkah kakinya tidak berhenti, dan dia masih perlahan mendekati Guo Fei selangkah demi selangkah. Guo Fei tertegun untuk waktu yang lama dan tiba-tiba pulih. Tulang putih, hentikan dia. Baigu juga bereaksi. Ketika dia baru saja akan mengangkat tangannya untuk melakukan pukulan kedua, dia tiba-tiba mendengar bunyi klik, dan kemudian rasa sakit yang tajam menyapu tubuhnya di sepanjang lengan bawahnya.
Melihat lagi, aku menemukan bahwa tulang lengan dan tulang bahuku telah patah. Ah, tulang putih mengeluarkan jeritan yang menyeramkan. Dengan seluruh hidung, mata, telinga, dan mulut orang itu, dia terus mengeluarkan darah. Akhirnya, di tengah jeritan, dia bersandar dan jatuh ke tanah, tulang dan meridiannya patah, dan organ-organ dalamnya terguncang menjadi genangan lumpur daging. Dia benar-benar mati. Kau, jangan datang ke sini. Wajah Guo Fei menjadi pucat karena ketakutan. Melihat pria di depannya seperti melihat binatang buas yang ganas dan buas perlahan mendekati dirinya. Seberapa kuat kekuatan tulang putih itu, dia tahu betul di dalam hatinya. Tetapi pria ini tidak perlu melawan sama sekali, membiarkan pihak lain memukulnya dengan tinjunya, dan kemudian dia terkejut sampai mati oleh dampak balasannya sendiri. Ini hampir tidak dapat digambarkan sebagai teror. Aku bahkan belum pernah mendengar kungfu seperti itu. Aku tidak menggerakkan wanitamu. Aku tidak menyakitinya sama sekali. Guo Fei dengan cepat membuka bagasi. Sunan diikat dengan segel di mulutnya, dia melihat Yang Xuan menggeliat dan mendengkur di mulutnya. Baiklah, jangan takut. Aku baik-baik saja. Yang Xuan mencoba berbicara dengan nada yang sangat lembut, lalu dengan lembut melepaskan tali dari Sunan. Wow! Sunan mendapatkan kembali kebebasannya dan terjun ke pelukan Yang Xuan. Dia terisak-isak tak terkendali. Puluhan menit yang baru saja dialaminya adalah saat yang paling mengerikan dan paling gelap dalam hidupnya. Dia tidak pernah mengalami pengalaman seperti itu sejak dia masih kecil. Dia benar-benar ketakutan. Yang Xuan, ayo pergi. Sunan hanya ingin meninggalkan tempat yang mengerikan ini dengan cepat. Skueak, pada saat ini, beberapa mobil datang dengan kecepatan tinggi. Long Xiaoman dan Si Musang bergegas ke Guo Fei dan memukulinya dengan keras. Kakak Yang, aku minta maaf karena tidak melindungi adik iparku. Tolong hukum aku. Si Musang mencela diri sendiri. Meskipun dia biasanya suka berpura-pura dipaksa, dia masih membawanya dengan jelas di depan benar dan salah yang utama. Rasa bersalah di wajahnya bukan hanya ketakutan terhadap Yang Xuan, tetapi juga semacam menyalahkan diri sendiri dari hatinya. Posisi Yang Xuan di hatinya sama dengan Long Xiaoman. Dia mempercayakan tugas sepenting itu kepadanya, tetapi dia gagal. Itu bukan salahmu. Yang Xuan tidak menyalahkan Si Musang. Monster bernama Tulang Putih tadi memang memiliki kekuatan. Para ahli yang ditugaskan oleh Si Musang benar-benar tidak punya cara. Kamu bawa menantu perempuanku kembali dulu. Ye Wuji menjelaskan, lalu menatap Sunanru dan berkata, baiklah, tidak apa-apa. Kamu kembali dulu. Aku akan kembali setelah aku menangani sesuatu. Sunan sangat khawatir, tetapi dia dibujuk untuk naik mobil oleh Si Musang. Kakak Yang, bagaimana dengan anjing ini? Long Xiaoman menggendong rambut Guo Fei dan pisau baja telah diletakkan di leher Guo Fei. Begitu Yang Xuan memberi perintah, dia segera meminta Guo Fei untuk menemui Raja Neraka. Siapa yang menyuruhmu? Yang Xuan menatap dingin ke arah Guo Fei yang berlutut di tanah, dan nadanya sangat dingin. Guo Fei juga ketakutan, tetapi dia tidak menyebutkan nama Pan Yunqian. Keluarganya adalah bandit kuda, yang telah diikuti dari generasi ke generasi. Aturan bandit kuda telah mengakar kuat. Dalam hal apapun, jangan pernah menjual informasi majikan. Lebih baik kau lepaskan aku. Jika sesuatu terjadi padaku, kau tidak akan mampu menanggung akibatnya. Setelah itu, Guo Fei menyentuh tangannya di lengannya. Jangan bergerak. Long Xiaoman takut dia akan mengambil senjata pembunuh itu darinya, jadi dia dengan cepat menendang tangannya. Guo Fei berkata, sebelum kau mulai, sebaiknya kau lihat barang-barangku terlebih dahulu, agar tidak menyesal terlambat. Long Xiaoman melirik Yang Xuan. Dengan persetujuan pihak lain, dia meminta seorang adik laki-laki di sebelahnya untuk mengambil barang-barang di lengan Guo Fei. Itu adalah kartu kayu kecil seukuran telapak tangan. Warnanya gelap, dengan ukiran kepala kuda dan parang di atasnya. Bandit kuda. Long Xiaoman sekilas mengenali bahwa kepala kuda dan parang itu adalah totem bandit kuda. Guo Fei berkata pelan, lihat lebih dekat. Apa bedanya kepala kuda di atas? Long Xiaoman memperhatikan dengan saksama dan melihat bahwa kepala kuda itu benar-benar berbeda dari kepala kuda biasa. Kepala kuda biasa hanya memiliki 2 mata, tetapi kepala kuda yang diukir pada kartu kayu ini memiliki 3 mata. Kepala kuda bermata 3, seru Long Xiaoman, secara naluriah mencabut pisau di leher Guo Fei, dan bahkan melangkah mundur 2 langkah dengan panik. Dengan dengungan dingin,
Guo Fei berdiri perlahan dari tanah, mengibaskan debu di pakaiannya dengan tangannya, dan berkata pelan, dia sedikit berpengetahuan. Apa artinya itu? Yang Xuan mengerutkan kening. Saudara Yang, kepala kuda dan parang adalah totem bandit kuda dan simbol identitas mereka. Tanda kepala kuda bermata tiga hanya dapat dimiliki oleh kerabat darah langsung dari pemimpin bandit kuda. Sebelum Yang Xuan berbicara, Guo Fei berkata dengan bangga, sejujurnya, tuan mudaku adalah putra tunggal dari kepala keluarga kuda hitam utara. Pernahkah kau mendengar nama Guo Feihu? Itu ayahku. Apa? Kau anak buah Guo Feihu. Wajah Long Xiaoman sangat ketakutan. Meskipun dia telah melihat badai yang tak terhitung jumlahnya, dia masih tampak sangat ketakutan ketika mendengar nama Guo Feihu. Jika kau menyinggung perasaanku, kau harus tahu konsekuensinya. Guo Fei sangat puas dengan reaksi orang-orang di sebelahnya saat mengetahui identitasnya. Melihat Yang Xuan, dia berkata dengan dingin, tetapi mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Tuan mudaku murah hati dan dapat memberimu kesempatan. Aku telah menyukai wanitamu. Sekarang panggil dia dan biarkan aku bermain dengannya di depanmu. Lalu kau kehilangan satu lenganmu sendiri. Aku tidak peduli. Long Xiaoman bergegas ke Yang Xuan dan berbisik, saudara Yang, pria ini sulit dihadapi. Sebelum dia selesai berbicara, Yang Xuan tiba-tiba mengangkat kakinya seperti kilat, menendang perut Guo Fei dengan keras, dan langsung menendang Guo Fei ke tanah. Jika kau berani memukulku, kau akan menderita. Guo Fei hanya merasa ususnya ditendang dan pecah. Ada rasa sakit yang tajam di perut bagian bawahnya, tetapi mulutnya masih sangat keras. Apakah kau tidak mendengar identitasku? Aku Guo Feihu. Klik. Sebelum kata-kata itu jatuh, Yang Xuan maju lagi, menginjak paha pihak lain dengan keras, dan langsung menghancurkan tulangnya. Ah! Guo Fei menjerit seperti babi. Yang Xuan tidak berhenti, menginjak-injak setiap bagian tubuh Guo Fei. Selain itu, Yang Xuan memiliki rasa kesopanan yang baik. Setiap kaki saling menghancurkan tulang, tetapi dia sengaja menghindari kunci dan tidak membiarkan satu sama lain mati begitu cepat. Sekitar 10 menit kemudian, Guo Fei menelan napas terakhirnya. Semua tulang di tubuhnya hancur menjadi bubuk, seperti genangan lumpur. Dia tidak bisa mati lagi. Adegan ini bahkan Dragon Xiaoman di sebelahnya terkejut. Itu terlalu kejam, saudara Yang. Dahi Long Xiaoman penuh dengan butiran keringat. Dia tidak takut dengan pemandangan yang kejam itu, tetapi tahu bahwa Yang Xuan mungkin telah menembus langit kali ini. Melihat keinginan Long Xiaoman untuk berbicara dan berhenti, Yang Xuan berkata dengan lemah, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan nanti, pergilah ke suatu tempat bersamaku sekarang. Jika kamu tidak ingin pergi. Setelah itu, Yang Xuan langsung pergi ke tempat parkir. Long Xiaoman buru-buru mengikuti, saudara Yang, kemana kita akan pergi? Bunuh seseorang. Saat ini, Pan Yunqian sedang minum secangkir kopi di kantor, dengan lengkungan yang sangat ganas di sekitar mulutnya. Sunan, dasar jalan kecil, aku tahu apa yang kau lakukan untuk melawanku. Setelah malam ini, aku akan melihat apakah kau bisa bertahan seperti sebelumnya. Aku akan membayar atas apa yang telah kau lakukan. Pan Yunqian tidak khawatir Guo Fei akan gagal kali ini. Karena dia tahu siapa Guo Fei dan percaya diri pada pengawal yang tampak seperti tengkorak di sampingnya. Dia telah menyaksikan tindakan pria itu sebelumnya. Saya khawatir para gangster di Nanjiang ini tidak cukup kuat untuk menutup gigi mereka. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa setelah malam ini, dia harus menanggung siksaan Guo Fei dengan segala cara untuk waktu yang lama. Guo Fei terkenal dengan psikologi gelapnya. Namun, Pan Yunqian tidak peduli. Begitu malam ini berakhir, dia tidak hanya bisa menahan napas, tetapi juga Sunan akan dipaksa menemui jalan buntu. Pada saat itu, dia harus mendengarkan instruksinya sendiri. Selama dia membuat para eksekutif puncak senang, kerugian yang disebabkan selama periode ini tidak ada artinya sama sekali. Dan begitu dia memanjat pohon besar Guo Fei, bahkan para eksekutif puncak perusahaan harus memberinya sedikit muka di masa depan. Siksaan fisik tidak ada artinya. Dia hanya ingin memanjat selangkah demi selangkah dan memiliki lebih banyak kekuatan dan status. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara di pintu. Sayang, kamu kembali. Apakah kamu menghancurkan tubuh pria itu? Pan Yunqian segera berdiri sambil tersenyum dan mengira Guo Fei yang kembali. Maaf mengecewakanmu. Namun tiba-tiba terdengar suara samar dari pintu,
lalu Yang Xuan masuk bersama Long Xiaoman dan beberapa saudara dari Istana Naga. Kau, di mana Guo Fei? Pan Yunqian langsung merasa ada yang tidak beres. Yang Xuan menatap Pan Yunqian dari atas ke bawah dengan tatapan kosong, lalu berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, kau akan segera melihatnya. Dia menunggumu di neraka." Raut wajah Pan Yunqian berubah drastis. "Kau membunuhnya. Kau dalam masalah besar. Apa kau tahu identitasnya?" Long Xiaoman mendengus dingin, "Sekarang sebaiknya kau urus dirimu sendiri dulu." Kemudian, dia mendekati mereka selangkah demi selangkah. Pan Yunqian mundur ketakutan. Pada saat yang sama, dia juga bereaksi. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang ditimbulkan orang-orang ini, aku khawatir dia dalam bahaya hari ini. "Maaf, aku salah, aku tidak berani lagi." Pan Yunqian berlutut sambil terengah-engah. Prioritas utama adalah mendaftar terlebih dahulu. Dia menyadari bahwa Yang Xuanyuan lebih kuat dan lebih ganas dari yang dia kira. "Maafkan aku bersumpah, aku berjanji tidak akan pernah bermasalah dengan Su lagi. Katakan padaku jumlahnya dan berapa yang bisa aku ganti rugi." Mata Yang Xuan dingin dan berkata samar, "Aku memberimu kesempatan. Kamu tidak menghargainya. Pan Yunqian, jika kamu datang padaku, mungkin aku akan membiarkanmu pergi, tetapi jika kamu menyentuh wanitaku, malam ini, kamu akan mati." Yang Xuan selesai berbicara dan menendang kursi di sebelahnya. Sebuah kursi mahoni yang beratnya lebih dari 10 kilogram langsung terlempar keluar dan memecahkan kaca jendela dengan keras. "Lempar dia," ucap Yang Xuan dingin. Beberapa saudara dari Aula Naga segera maju, menjambak rambut dan anggota tubuh Pan Yunqian, mengangkatnya, lalu melangkah selangkah demi selangkah menuju tepi jendela. "Tidak, lepaskan aku. Aku benar-benar salah. Aku tidak ingin mati. Tolong." Pan Yunqian mendesis keras, seperti orang gila. Beberapa pria bertubuh besar sama sekali tidak tergerak. Mereka mengerahkan upaya bersama dan melemparkannya dari puluhan lantai. Tubuh Pan Yunqian terpelintir liar di udara, seperti daun yang tertiup angin, jatuh dengan keras ke tanah dengan keras, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi genangan lumpur daging. Cahaya bulan malam ini tampaknya bercampur dengan darah. Angin dingin bertiup, dan cahaya bulan menyinari tubuh Pan Yunqian dengan lembut. Dia akhirnya membayar atas apa yang telah dilakukannya. Yang Xuan tidak perlu khawatir tentang pekerjaan setelahnya. Long Xiaoman adalah ratu bawah tanah di sini. Dia tahu bagaimana menghadapinya. Karena mobil Yang Xuan pertama kali dikendarai oleh si Musang untuk mengirim Sunan kembali, Yang Xuan pergi dengan mobil Long Xiaoman. Dalam perjalanan, Long Xiaoman mengemudikan mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi menelan kembali kata-katanya. "Katakan saja apa adanya." Yang Xuan duduk di barisan belakang dan melihat ketidaknormalan wajah Long Xiaoman dari kaca spion. "Kakak Yang, orang-orang ini berani menyentuh adik ipar mereka. Benar-benar terkutuk. Pan Yunqian seharusnya dipotong ribuan kali, tetapi aku khawatir kita akan mendapat masalah kali ini." Yang Xuan menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia sedang memejamkan mata dan menyegarkan dirinya. Dia berkata dengan lemah, "Kamu lanjutkan." Long Xiaoman menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Aku sudah bercerita tentang bandit kuda sebelumnya, dan kualitas bertarung mereka, yang kamu lihat terakhir kali, jauh dari sebanding dengan organisasi Jianghu biasa. Dan orang-orang yang kau bunuh terakhir kali hanyalah antek-antek paling umum di antara para bandit berkuda." Bandit berkuda adalah istilah umum. Ada banyak organisasi bandit berkuda di utara. Mereka dibedakan berdasarkan keluarga. Besar dan kecil, pasti ada setidaknya 20 atau 30 cabang, yang terbesar adalah 3. Keluarga kuda hitam, yang dipimpin oleh ayah Guo Fei dan Guo Feihu, termasuk dalam salah satu dari 3 cabang ini. Mereka jarang menginjakan kaki di selatan, tetapi mereka memainkan peran penting di utara. Saya ingat pernah menyebutkan kepada Anda sebelumnya bahwa 3 organisasi Jianghu terbesar di Tiongkok adalah Klub Tianxia di selatan, Paviliun Qingyun di timur, dan Hongmen di utara. Meskipun Hongmen adalah penguasa mutlak Jianghu Utara, mereka juga tidak menyinggung bandit kuda. Bahkan jika ada gesekan kecil sesekali, Hongmen harus menjual sepertiga dari wajah mereka. Ini sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan bandit kuda. Selain Hongmen, 2 kekuatan lainnya, Klub Tianxia dan Paviliun Qingyun, juga memiliki sikap yang sama terhadap bandit kuda. Selama tidak ada konflik langsung yang serius, mereka akan menutup mata terhadap perilaku bandit kuda.
Sederhananya, bahkan jika bandit kuda pergi ke selatan dalam skala besar, selama mereka tidak pergi ke dunia, dunia hanya akan membuka satu mata dan menutup satu mata seolah-olah mereka tidak melihatnya. Yang Xuan mengangguk, kamu mengatakan begitu banyak untuk mengatakan bahwa bandit kuda akan datang kepadaku untuk membalas dendam. Long Xiaoman mengangguk dan berkata, Saudara Yang, aku tahu kamu bukan orang biasa, tetapi kamu tidak bisa menganggapnya enteng. Bandit kuda ini gila, mereka tidak ingin mati, dan ada banyak ahli. Guo Fei juga putra tunggal Guo Feihu. Dia telah lama diposisikan sebagai penerus keluarga kuda hitam. Jika dia tahu bagaimana Guo Fei terbunuh, dia tidak akan menyerah. Setelah itu, dia buru-buru menambahkan, tetapi saya telah meminta orang untuk menanganinya. Pan Yunqian juga sudah mati. Mereka tidak akan dengan mudah mengetahui siapa yang melakukannya. Namun, Yang Xuan memiliki ekspresi acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum tipis, beritahu mereka. Jika mereka merasa hidup mereka panjang, saya menyambut mereka di Nanjiang kapan saja. Long Xiaoman melihat ekspresi acuh tak acuh Yang Xuan dan menghela nafas, Saudara Yang, saya tahu kemampuanmu. Mereka tidak dapat membantumu, tetapi kamu masih memiliki teman dan kerabat di sekitarmu. Itu tidak masalah bagi kami. Kami telah menjalani hidup menjilati darah di ujung pisau. Kami telah lama mengesampingkan hidup dan mati. Yang Xuan sedikit mengernyit. Long Xiaoman tepat sasaran. Apakah itu bandit kuda atau bandit lainnya? Di mata Yang Xuan, itu hanyalah sekelompok semut kecil. Jika hanya Yang Xuan sendiri, dia tidak akan takut bahkan jika Raja Surgawi Lao Su datang. Namun, dia sekarang adalah manusia biasa. Dia perlu melindungi orang-orang di sekitarnya, seperti Sunan. Dia tidak dapat mengikuti Sunan selama 24 jam. Dia beruntung kali ini. Jika Sunan mengalami kecelakaan lagi, dia tidak dapat menjamin keberuntungan seperti itu. Yang Xuan merenung sejenak, dan kemudian mengirim pesan kepada Sue Chao, memintanya untuk segera membawa tim yang terdiri dari 100 orang kembali ke Nanjiang. Ketika Yang Xuan kembali, dia meminta Sue Chao untuk tinggal di sana dan secara diam-diam melindungi teknologi Guoshan untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut di pihak Jiangqing. Namun, selama kurun waktu ini, angin dan ombak di Yunnan Selatan tenang. Tidak perlu khawatir tentang teknologi Guoshan. Lebih baik biarkan Sue Chao dan yang lainnya melindungi Sunan. Ini bukan karena mereka tidak percaya pada Ren Xiaoman dan Aula Naga, tetapi karena meskipun mereka melakukannya dengan baik di Jianghu, mereka masih memiliki celah besar dibandingkan dengan yang benar-benar kuat. Setelah kembali ke rumah, Sunan melihat Yang Xuan kembali dalam keadaan utuh. Dia dengan cepat melangkah maju dan terjun ke pelukannya, terisak-isak. Dia benar-benar takut hari ini. Sayang, tidak apa-apa, aku berjanji tidak akan pernah membiarkan ini terjadi lagi. Yang Xuan dengan lembut menepuk punggung Sunan dan menghiburnya. Dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Jika sesuatu terjadi pada Sunan kali ini, dia harus memotong dirinya sendiri hidup-hidup. Suamiku, siapa orang-orang itu? Mengapa mereka mengikatku? Sunan bertanya dengan berlinang air mata. Dia adalah gadis yang sederhana dan baik hati. Saat ini, dia tidak menyangka Pan Yunqian akan melakukannya. Itu hanya dua perampok. Jangan khawatir, itu hanya kecelakaan. Jangan terlalu banyak berpikir. Yang Xuan masih tidak memberitahu Sunan yang sebenarnya, hanya takut dia akan lebih sedih setelah mengetahui kebenarannya. Dan berita kematian Pan Yunqian akan menyebar besok. Yang Xuan tidak ingin Sunan mencurigainya sebagai pembunuhnya. Aku akan membicarakan sesuatu denganmu dan kita akan pindah besok. Yang Xuan berkata bahwa dia tidak ingin Sunan tinggal di sini. Dia harus menempatkan Sunan di tempat yang sangat aman. Pindah kemana? Sunan bertanya-tanya. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, villa, mari kita tinggal di villa besar di masa depan. Sebenarnya, Yang Xuan telah membayar Sunan 500 juta untuk villa bersejarah di Lishui Yunting, area villa paling mewah di wilayah tersebut. Hanya saja dia tidak dapat memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Sunan, jadi masalah ini telah ditunda. Namun sekarang, Yang Xuan merasa bahwa ada beberapa hal yang tidak perlu dia sembunyikan dari Sunan. Villa, di mana kamu mendapatkan villa itu? Sunan bingung. Meskipun dia sekarang menjalankan perusahaan dan memiliki sejumlah uang di tangannya, perusahaan itu baru saja dimulai, dan sebagian besar uangnya diinvestasikan di perusahaan itu. Masih ada jarak untuk tinggal di villa. Biarkan saja, tidurlah dulu.
Kamu berangkat kerja lebih awal besok. Aku akan mengatur semuanya. Selain itu, Yang Xuan menarik napas dalam-dalam, saling menatap mata dan berkata, menantu perempuan, sebenarnya aku menyembunyikan banyak hal darimu. Besok aku ingin memberitahumu beberapa kebenaran. Apakah kamu akan menyalahkanku karena menyembunyikannya darimu begitu lama? Sunan saling memandang dengan wajah serius dan mengangguk lembut. Yang Xuan, sebenarnya, aku selalu merasa kau menyembunyikan banyak hal dariku. Tapi jika kau tidak memberitahuku, aku tidak akan bertanya. Pokoknya, aku percaya padamu. Yang Xuan memeluk Sunan dengan lembut dan merasa bahwa akan sangat berharga memiliki seorang gadis yang penuh perhatian sebagai menantunya dalam hidupnya. Keesokan harinya, Sunan mengambil cuti sehari untuk berkemas di rumah. Jangan beres-beres, bawa saja beberapa pakaian, di sana semuanya baru, kata Yang Xuan. Setelah membeli villa di Lishui Yunting, Yang Xuan sudah mendekorasinya. Di sana ada berbagai macam peralatan rumah tangga, perabotan, dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan jika ada yang baru, kau tidak bisa membuang yang lama. Kau tidak hidup seperti itu. Sunan mengemasi koper tanpa mengangkat kepalanya. Tidak apa-apa, suamimu, aku punya banyak uang. Yang Xuan tidak pernah punya konsep uang. Ia terbiasa bersikap boros pada saat-saat biasa. Mau punya uang atau tidak, itu beda. Jangan kaget, cepat ke sini dan bantu aku. Sunan memang wanita yang bisa mencari nafkah. Meski sekarang dia menjalankan perusahaan dan ekonominya lebih baik dari kebanyakan orang, dia tidak pernah boros, dan masih mempertahankan kebiasaan rajin dan hemat. Tepat saat mereka mengemasi barang-barang, Zhang Huafang tiba-tiba bergegas masuk dari luar. Apa yang kalian berdua lakukan? Pindah. Zhang Huafang melihat barang bawaan di lantai dan bertanya-tanya. Sunan berkata, Bu, kenapa ibu di sini? Yang Xuan dan aku ingin tinggal di tempat lain. Kami akan pindah ke sana dan memberitahumu lagi. Zhang Huafang melotot ke Yang Xuan saat mendengar ucapan itu. Putriku sudah berjanji sekarang. Kamu bisa menikmati kebahagiaan bersamanya. Demi ketulusanmu pada putriku, aku tidak peduli dengan hal-hal itu sebelumnya. Tapi kamu harus mendengarkanku. Jika kamu ingin terus makan makanan lunak, aku tidak akan menghentikannya. Bagaimanapun, itu pilihan putriku sendiri. Tapi syaratnya adalah kamu harus bersikap baik padanya. Selalu ingat bahwa hari-hari baikmu diberikan oleh putriku. Di masa depan, jika kamu memberitahuku bahwa suatu hari kamu bersikap buruk kepada putriku, aku harus memotongmu hidup-hidup. Sikap Zhang Huafang terhadap Yang Xuan masih sangat kejam. Tapi itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia telah mengalami banyak hal akhir-akhir ini. Dia juga dapat melihat bahwa Yang Xuan benar-benar memperlakukan Sunan. Bu, apa yang kamu bicarakan? Sunan buru-buru berkata, Yang Xuanti yang pindah. Dia telah menemukan tempat tinggal. Dia tidak peduli dengan permintaan uangku. Yang Xuan juga berkata sambil tersenyum, Bu, beberapa waktu lalu aku pergi ke Yunnan Selatan untuk berbisnis dengan beberapa teman. Setelah menghasilkan uang, aku berpikir untuk mengubah Sunan ke tempat yang lebih baik. Zhang Huafang mengalihkan pandangannya dan berkata dengan dingin, anak muda, kamu punya sedikit hati nurani. Tapi, luangkan waktu sebentar untuk pindah. Kalian berdua pergi ke rumah temanku untuk makan malam dulu. Makan, Sunan bertanya-tanya, temanmu yang mana? Zhang Huafang berkata, bibimu Wang, tetangga kita saat aku masih kecil, kemudian pindah ke sana. Putrinya kembali dari luar negeri dan membawa pacar. Dia bilang ingin kita makan malam bersama. Sunan sedikit mengernyit. Bu, bisakah kita tidak pergi? Kamu tidak tahu mulut bibi Wang. Kamu harus marah saat pergi. Zhang Huafang menghela napas, aku tidak tahu apa maksudnya. Calon menantunya membelikannya sebuah villa di paviliun awan di Lishui. Aku pasti ingin pamer kali ini, tetapi aku harus pergi, atau aku akan menjadi kura-kura yang menyusut. Kalian berdua cepatlah beres-beres, selesaikan makan kalian dulu, baru kembali dan pindah. Aku akan menunggu kalian di bawah. Setelah itu, Zhang Huafang berbalik dan turun ke bawah. Menurutku kalian tidak suka. Yang Xuan melihat bahwa Sunan tampaknya tidak ingin pergi. Sunan mengangguk pelan dan mendesah, Bibi Wang, saat kita masih kecil, kita bertetangga dengan keluarganya. Kami memiliki hubungan yang baik sebelumnya, tetapi Bibi Wang pernah menjaga ibuku untuk meminjam uang, karena dia meminjamnya beberapa kali sebelumnya dan tidak mengembalikannya,
jadi ibuku tidak meminjamkannya padanya saat itu. Akibatnya, Bibi Wang membenci kami dan menjelek-jelekkan kami di mana-mana, mengatakan bahwa kami tidak setia dan tidak adil. Kemudian, kedua keluarga itu sama sekali tidak bertemu lagi, dan kemudian keluarganya pindah, tetapi aku tidak tahu mengapa aku menghubungi ibuku beberapa waktu yang lalu. Mulut Bibi Wang sangat rusak. Pasti tidak ada kata-kata yang baik nanti. Yang Xuan mengerutkan kening dan berkata, ibumu tahu kebenaran ini. Semuanya berakhir jika kamu tidak pergi. Sunan berkata sambil tersenyum pahit, kamu tidak tahu temperamen ibuku. Dia sangat kompetitif. Bibi Wang memberinya waktu sore. Dia pasti akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia menghela napas panjang lega. Kalau begitu pergilah, tetapi kamu harus tenang dulu. Mulut Bibi Wang sangat rusak. Kamu tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Baiklah, mari kita pergi ke sana dulu. Yang Xuan tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Ribuan pasukan dan kuda datang ke sini. Apakah dia takut dengan makanan? Dalam perjalanan, Zhang Huafang terus berkata, kamu tidak bisa dinasihati untuk sementara waktu. Sunan, jika kamu ditanya, kamu akan mengatakan bahwa perusahaanmu saat ini memiliki laba puluhan juta per tahun. Sunan buru-buru berkata, Bu, di mana begitu banyak? Ini baru mulai sekarang, jangan khawatir. Pokoknya, kamu akan melakukan apa yang aku katakan sebentar lagi, tapi jangan sampai kamu kehilangan muka di depanku. Zhang Huafang menoleh ke samping ke arah Yang Xuan Dao lagi. Nanti, kamu coba tutup mulutmu. Kalau kamu tanya tentang dirimu, kamu bilang kamu pernah berbisnis di luar negeri beberapa waktu lalu, Kamu bilang kamu berbisnis minyak di selatan Timur Tengah. Yang Xuan tidak bisa tertawa atau menangis, berpikir bahwa ibu mertuanya terlalu menjaga muka. Beberapa waktu lalu, dia pergi ke Yunnan Selatan. Kenapa dia pergi ke Timur Tengah? Begitu, Bu. Tapi Yang Xuan tersenyum dan setuju. Kesombongan dan wajah baik Zhang Huafang semuanya adalah masalah yang buruk. Tapi itu bukan hal yang keterlaluan, dan dia sudah tua. Yang Xuan tidak ingin mengubahnya. Lebih baik ikuti saja dia, asalkan dia bahagia. Segera kami tiba di gerbang Lis Hui Yunting. Zhang Huafang terkejut begitu dia turun dari bus. Saya baru saja mendengar bahwa Lis Hui Yunting ini adalah kelompok villa paling mewah di Nanjiang, tetapi saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat ini, kemewahannya jauh di luar imajinasinya. Namun, gerbang gunung bendera diukir dari marmer putih. Bahkan paviliun keamanan kecil pun terlihat sangat bermutu tinggi. Sebuah villa di sini harganya jutaan. Zhang Huafang berdiri di gerbang dan mendesah. Jutaan hanya cukup untuk membeli dapur di dalamnya. Pada saat ini, seorang wanita parubaya yang mengenakan emas dan perak datang ke sini sambil tersenyum. Li Ping, lama tidak bertemu. Zhang Huafang sekilas mengenali bahwa wanita ini adalah Wang Li Ping, mantan tetangga lamanya. Kamu berbeda sekarang. Kamu seperti orang yang berbeda. Meskipun Zhang Huafang memiliki wajah yang baik, dia kagum dengan pakaian pihak lain. Wanita bernama Wang Liping itu masih muda dan seusia dengan Zhang Huafang. Kulitnya agak gelap, leher dan pergelangan tangannya ditutupi dengan emas kemasan. Dia memiliki napas penuh seorang pemula. Haha, bukan itu. Wang Liping berkata sambil tersenyum, itu Feng Shui. Itu berbalik. Putriku menemukanku seorang menantu yang baik dan berbakti padaku. Dia membeli semua ini untukku. Dan itu bukan apa-apa. Dia juga membeli sebuah villa untuk putriku di sini. Kamu baru saja mengatakan bahwa jutaan hanya dapat membeli dapur. Seluruh villa itu berjumlah lebih dari 30 juta. Dan menantuku juga mengatakan bahwa setelah dia dan putriku menikah, dia akan membelikanku sebuah rumah terpisah dan sebuah mobil. Kebanggaan di wajah Wang Liping membuat Zhang Huafang iri. Dia juga menatap Yang Xuan dengan tajam dan berpikir bahwa mereka semua adalah menantu. Mengapa perbedaannya begitu besar? Sekelompok orang mengikuti ke paviliun awan Lis Hui. Wang Liping mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sepanjang jalan. Kata-katanya selalu tak lepas dari segala macam pamer. Villa di puncak gunung itu sangat besar. Villamu harganya 30 juta, dan villa itu harganya setidaknya 50 juta. Zhang Huafang tiba-tiba menemukan sebuah villa super mewah di puncak gunung. Meski jauh, aku masih bisa merasakan gaya villa itu. 50 juta, Wang Liping langsung tertawa, Huafang, aku tidak mengatakanmu. Jika kamu tidak punya kegiatan di masa depan,
bacalah lebih banyak buku dan tingkatkan pengetahuanmu. Villa di puncak bukit itu adalah villa terkenal di sini, 50 juta. Itu hanya cukup untuk membeli kamar mandi di sana. Seluruh rangkaian villa ini difoto oleh seorang pria kaya misterius dengan harga 500 juta. Dan ini belum termasuk uang untuk dekorasi. Kudengar Shen Hao adalah orang tertentu, tetapi dekorasinya menghabiskan biaya 2 atau 300 juta. Zhang Huafang langsung terkejut dengan angka ini dan mendesah, betapa kayanya pemilik villa ini sampai membeli rumah seharga ratusan juta. Tidak, aku harus naik gunung untuk melihatnya, mengambil foto dan mengirimnya ke lingkaran teman nanti. Jangan pikirkan itu, Wang Liping berkata dengan nada sinis, seluruh puncak gunung adalah milik pribadi pemilik villa. Jika kau menerobos masuk begitu saja, kakimu akan patah. Konon beberapa bulan yang lalu, seseorang tertangkap basah memasuki wilayah itu tanpa izin. Akibatnya, ia dihukum berlutut di gerbang gunung sepanjang hari. Jika kau ingin mencoba, kau bisa naik dan melihatnya. Zhang Huafang gemetar dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Tampaknya lebih dari satu pandangan adalah penghujatan. Villa Wang Liping berada di kaki gunung dan termasuk dalam area kelas 2. Namun, ini hanya relatif terhadap seluruh paviliun awan Lishui. Jika kau membawanya keluar saja, itu pasti rumah mewah kelas 1. Oh, bau apa ini? Bau sekali. Begitu rombongan itu mengikuti Wang Liping ke dalam villa, mereka melihat seorang wanita muda berpakaian cerah berteriak dengan hidungnya. Li Xia, lihat siapa yang ada di sini. Apakah kamu ingat, ini bibi Zhangmu? Wang Liping segera memperkenalkan. Li Xia mengangkat kelopak matanya dan melirik. Zhang Huafang buru-buru berkata dengan antusias, Xia, apakah kamu mengenalku? Aku bibi Zhang. Aku menggendongmu saat aku masih kecil. Li Xia sengaja menatap Zhang Huafang selama beberapa detik. Kemudian dia tiba-tiba menyadari, itu bibi Zhang. Hahaha, ini aku. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Xia telah tumbuh menjadi gadis besar. Zhang Huafang juga senang melihat pihak lain mengenalinya. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Li Xia mundur 2 langkah dengan jijik, mencubit hidungnya dan berteriak, aku bilang bau apa yang tadi sangat tidak enak. Ternyata baunya asam. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Huafang berdiri di tempat dengan sangat malu. Wang Liping buru-buru berkata, gadis kecil, mengapa kamu tidak bisa banyak bicara? Keadaan ekonomi bibi Zhang relatif sulit, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Dia mandi sebulan sekali, dan wajar jika sedikit berbau. Setelah itu, Wang Liping menoleh dan tersenyum pada Zhang Huafang. Huafang, jangan dimasukkan ke hati. Xiaer sudah seperti ini sejak kecil. Dia berbicara lebih lugas. Jangan berdiri, duduklah dan makan malam bersama. Meja makan penuh dengan makanan lezat. Sebelum menggerakkan sumpit, Zhang Huafang buru-buru meminta Sunan untuk mengeluarkan hadiah terlebih dahulu. Bibi Wang, ini sedikit disengaja. Aku harap kamu tidak menyukainya. Sunan tersenyum dan menyerahkan sekotak hadiah. Ini nanan, besar sekali. Wang Liping tersenyum, tetapi tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia berkata, aku punya hati, tetapi aku berada di level kehidupan yang tinggi sekarang. Aku agak pilih-pilih soal kebiasaanku. Aku khawatir aku tidak terbiasa dengan ratusan hal ini. Sebaiknya kamu simpan saja untuk dirimu sendiri. Hal-hal seperti ini sudah sangat berharga bagimu. Itu sangat memalukan. Zhang Huafang buru-buru berkata, tidak masalah. Uang sedikit ini tidak ada artinya bagi kita. Nananku sekarang menjalankan perusahaan dan bisa menghasilkan puluhan juta setahun. Ketika Wang Liping mendengar ini, dia tercengang dan segera mengambil hadiah itu. Nanan, apakah kamu benar-benar begitu menjanjikan sekarang? Haha, pada saat ini, Li Xia di dekatnya mencibir, puluhan juta. Kurasa puluhan juta yen. Oh, bagaimana menurutmu? Wang Liping bertanya dengan curiga. Li Xia mencibir, aku sudah memeriksa. Pakaian Su adalah perusahaan kecil yang baru berdiri kurang dari setahun. Keuntungannya diperkirakan sedikit, tetapi tahun ini ratusan ribu sudah cukup bagus. Siapa yang kau gertak? Wang Liping menoleh, menatap Sunan dan mengerutkan kening, benarkah? Aku, Sunan terlalu cemas untuk tahu harus berkata apa. Dia tidak pandai berbohong, dan dia tidak mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Sekarang sebagian besar uang diinvestasikan di pasar, dan aku benar-benar tidak punya banyak uang tersisa di tanganku. Sunan harus berencana untuk mengatakan yang sebenarnya,
tetapi Wang Liping langsung mengubah wajahnya. Lebih baik kau mengambilnya sendiri. Wang Liping melemparkan tas berisi barang-barangnya ke tanah dan berkata dengan nada sinis, orang ini terbagi menjadi 3, 6, 9 dan seterusnya. Jika kamu miskin, kamu harus menerima hidupmu dan membanggakannya di mana-mana. Sungguh memalukan. Aku ingat kamu sangat jujur saat masih kecil. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini sekarang? Aku, Sunan tersipu malu dan merasa sangat malu. Zhang Huafang merasa malu ketika melihat kebohongannya terbongkar. Bisnis ini baru saja dimulai dan tidak menghasilkan banyak uang, tetapi menurut kecepatan perkembangan ini, tidak apa-apa untuk menghasilkan puluhan juta dalam beberapa tahun. Hehe, dalam beberapa tahun. Lisia berkata dengan dingin, orang miskin suka membuat alasan untuk hal-hal yang belum terjadi. Oke, keluargamu akan menghasilkan ratusan juta dalam beberapa tahun. Kemudian kedua ibu dan anak itu mulai pamer dengan cara yang mewah, dengan senjata dan tongkat di tempat terbuka dan dalam kegelapan. Mereka harus mengejek dan mengejek keluarga Zhang Huafang. Apa yang kamu katakan juga betapa jeleknya itu. Liping, kurasa itu hampir cukup. Zhang Huafang bukanlah janggut yang bagus. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah lagi. Aku akui bahwa kamu lebih baik dari keluargaku sekarang, tetapi kamu tidak mau menerima pekerjaan seperti itu. Jangan lupa seperti apa dirimu di awal. Keluargaku tidak berkecukupan saat itu. Sudah berapa kali aku meminjamkanmu 3.000-2.000. Semua orang adalah tetangga. Kenapa? Setelah mendengar ini, Wang Liping berkata dengan suara tajam, Huafang, aku tidak suka kata-katamu. Ini semua tentang biji wijen tua dan millet busuk. Apakah menurutmu pantas untuk mengajukannya sekarang? Kemudian dia bangkit dan mengambil setumpuk uang tunai dari lemari dan menepuknya di atas meja. Aku meminjam sejumlah uang darimu sebelumnya. 10.000 yuan ini sudah cukup. Sisanya dianggap sebagai bunga. Meskipun Zhang Huafang serakah, dia tidak merendahkan wajahnya untuk 10.000 yuan. Dia mengerutkan kening dan berkata, Liping, apa maksudmu hari ini? Jelaskan saja. Sebelum Wang Liping berbicara, Lisia di sebelahnya berkata, baiklah, karena memang begitu, kita tidak akan menyembunyikannya. Bukankah keluargamu yang menarik di awal? Betapa miskinnya keluargaku saat itu. Bukankah wajar jika kamu membantu? Setiap kali aku meminjam uang darimu, aku harus menatap wajahmu lebih lama dari seekor keledai. Petik 2. Aku belum pernah melihat orang sepertimu. Aku memanggilmu ke sini hari ini hanya untuk melihatmu dengan saksama. Apa itu rotasi Feng Shui? Di villa ini, lampu gantung apapun sudah cukup untuk keluargamu selama beberapa tahun, dan biarkan kamu mencium bau asam yang buruk pada dirimu sendiri. Zhang Huafang gemetar karena marah. Pada saat ini, Yang Xuan, yang tidak pernah berbicara, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan lemah, villa ini tidak menuliskan namamu. Apakah kamu merasa sangat bangga memamerkan barang-barang milik orang lain?